Apakah Amerika sedang melemah? Membaca kontradiksi Trump dan beban imperium. Ketika Donald Trump mengusung slogan Make America Great Again, banyak orang memahaminya sebagai ekspresi kepercayaan diri nasionalisme Amerika. Namun, jika dibaca lebih dalam, slogan itu justru mengandung pengakuan implisit. Amerika tidak lagi berada pada posisi great seperti sebelumnya. Sebuah negara adidaya yang benar-benar dominan tidak perlu menyerukan kebesaran ulang. Ia hidup dalam kebesaran itu. Maka pertanyaannya menjadi relevan. Apakah slogan tersebut merupakan strategi kebangkitan atau sinyal adanya tekanan struktural yang serius dalam tubuh Amerika Serikat? Beban menjadi pemimpin dunia. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Amerika menikmati posisi hegemon tunggal. Ia memimpin NATO, mengatur arsitektur keamanan global, mendominasi sistem keuangan dunia melalui dolar, dan menentukan arah banyak konflik internasional. Status ini membawa pengaruh besar, tetapi juga biaya yang sangat mahal. Menjadi tokoh kampung dalam skala global berarti membayar iuran keamanan, stabilitas, dan intervensi di berbagai penjuru dunia. Amerika harus membiayai pangkalan militer global, mengamankan jalur energi, menjamin stabilitas sekutu, menjalankan operasi militer luar negeri, menopang sistem sanksi dan diplomasi internasional. Semua itu bukan hanya soal strategi, tetapi juga soal anggaran. Dan disinilah akar persoalan mulai terlihat. Perang dagang dan war on terror. Trump tidak muncul dalam ruang hampa. Ia lahir dari ketidakpuasan domestik terhadap dua hal utama: tekanan ekonomi global dan pemborosan militer luar negeri. Pertama, perang dagang dan kebangkitan Cina. Selama 2 dekade terakhir, defisit perdagangan Amerika dengan Cina membengkak. Industri manufaktur domestik tergerus. Kelas pekerja merasa ditinggalkan globalisasi. Kedua, pemborosan dalam war on terror. Intervensi di Afghanistan dan Irak menghabiskan triliunan dolar. Hasilnya, stabilitas yang rapuh, konflik berkepanjangan, dan utang negara yang menumpuk. Amerika tetap tampil sebagai pemimpin dunia, tetapi dapurnya sendiri mulai bocor. Dalam analogi sederhana, seorang tokoh kampung yang dulu kaya raya kini masih diminta menyumbang sana-sini, sementara rumahnya sendiri perlu perbaikan. MAGA dan America First strategi defensif. Disinilah slogan Make America Great Again dan America First menemukan konteksnya. Kedua prinsip itu bukanlah ekspresi ofensif ekspansi global, melainkan strategi pengereman. Intinya sederhana, kurangi beban global, tekan sekutu untuk membayar lebih, tarik pasukan dari perang panjang, fokus pada ekonomi domestik. Pada periode pertama, Trump relatif konsisten dengan pendekatan ini. Ia mendesak NATO untuk meningkatkan kontribusi, mengurangi keterlibatan militer, dan memprioritaskan agenda dalam negeri. Namun, ada risiko politik dari pendekatan ini. Mengakui perlunya istirahat dari kepemimpinan global berarti mengakui kapasitas tidak lagi seleluasa dahulu. Kontradiksi periode kedua, kembali ke Timur Tengah. Memasuki periode berikutnya, muncul indikasi bahwa Trump tidak sepenuhnya konsisten dengan garis defensif tersebut. Keterlibatan kembali di Timur Tengah memperlihatkan ketegangan antara dua dorongan. Dorongan untuk mengurangi beban global dan dorongan mempertahankan status hegemonik. Kawasan Teluk masih memiliki arti strategis, energi, posisi geopolitik, dan rivalitas dengan Iran. Negara-negara Teluk memiliki kekayaan minyak, tetapi ketergantungan militer dan ekonomi mereka pada Amerika tetap tinggi. Mereka memiliki dana, tetapi juga kerentanan politik. Di sisi lain, Iran menunjukkan keberanian strategis yang meningkat. Setiap eskalasi kecil dapat memicu ketegangan regional. Secara teori, situasi ini memberi peluang bagi Amerika untuk tetap mendikte. Namun, tekanan berlebihan berisiko memicu opini publik anti-Amerika yang masih kuat di dunia Islam. Stabilitas rezim-rezim sekutu tulik tidak selalu terjamin. Kondisinya berbeda dengan era Saddam. Saat itu, Amerika berada dalam momentum dominasi pasca Perang Dingin. Kini dunia lebih multipolar. Cina bangkit, Rusia aktif, dan Eropa semakin otonom. Defisit dan realitas multipolar.
Trump mewarisi defisit fiskal yang berat dan polarisasi domestik yang tajam. Di saat yang sama, Amerika menghadapi kompetisi global yang lebih kompleks. Beberapa indikator tekanan terlihat. Utang nasional meningkat, ketergantungan pada pembiayaan global tetap tinggi, polarisasi politik mengganggu konsensus kebijakan luar negeri. Sekutu Eropa tidak selalu sejalan. Amerika masih sangat kuat secara militer dan finansial, namun ruang manuvernya tidak lagi tanpa batas. Apakah ini tanda kemunduran? Apakah Amerika runtuh? Jelas tidak. Apakah Amerika sedang mengalami tekanan struktural? Indikasinya ada. Ciri-ciri kekuatan yang mulai berhitung ulang biasanya tampak dalam fokus ke dalam negeri, negosiasi ulang komitmen internasional, penekanan pembagian beban kepada sekutu, kehati-hatian terhadap perang besar. Sejarah menunjukkan bahwa setiap imperium memiliki fase ekspansi, konsolidasi, dan penyesuaian. Amerika mungkin berada pada fase penyesuaian, bukan keruntuhan, tetapi penataan ulang role. Penutup, menjadi pemimpin dunia bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal kemampuan menanggung biaya kepemimpinan tersebut. Ketika sebuah negara mulai menghitung ulang iuran globalnya, itu bukan selalu tanda kelemahan mutlak, namun itu bisa menjadi sinyal bahwa struktur lama sedang mengalami tekanan. Pertanyaannya bukan sekedar apakah Amerika masih kuat, pertanyaannya adalah apakah ia masih mampu dan mau membayar harga menjadi pemimpin dunia? Dan jika pemimpin dunia mulai berhitung ulang, dunia akan bergerak ke arah mana?